Di sebuah desa yang tenang dan rukun, berdiri sebuah gereja kecil yang menjadi pusat kasih dan pengharapan bagi banyak jiwa. Namun kedamaian itu hancur seketika saat garis polisi melingkari rumah ibadah suci tersebut, menyusul tuduhan yang mengejutkan, kegiatan tak pantas terjadi di dalamnya. Pastor Andreas, gembala yang dihormati, mendapati dirinya dan jemaatnya berada di tengah badai fitnah dan tekanan sosial yang tak masuk akal. Di balik laporan tersebut tersembunyi iri hati dan luka lama yang belum sembuh. Ketika doa menjadi satu-satunya pertahanan, Tuhan mulai bekerja dalam cara-cara tak terduga. Dari air mata, penglihatan, dan pengampunan, lahirlah sebuah kebangkitan. Inilah kisah nyata tentang iman yang diuji, kasih yang menang, dan gereja yang tak terbakar. Di tengah hamparan sawah yang hijau dan hutan kecil yang mengelilingi perkampungan, berdiri sebuah gereja kecil dengan dinding bercat putih dan atap merah yang mulai memudar. Gereja itu tidak megah, bahkan bisa dibilang sederhana, namun kehadirannya menjadi pusat kehidupan spiritual bagi warga desa. Loncengnya berdentang setiap minggu pagi, mengundang siapa saja yang ingin datang bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk merasakan kedamaian yang terpancar dari tempat itu. Anak-anak biasa bermain di halamannya, dan lansia sering duduk di bangku kayu di bawah pohon trembesi sambil bertukar cerita. Warga desa, baik yang Kristen maupun bukan, menghormati keberadaan gereja itu. Mereka melihat gereja bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga rumah bagi banyak kegiatan sosial. Setiap bulan, jemaat gereja mengadakan pembagian sembako, pengobatan gratis, hingga kelas belajar untuk anak-anak yang kesulitan dalam pelajaran sekolah. Kerja sama lintas agama pun bukan hal yang aneh, masjid dan gereja bahkan pernah bersama-sama mengadakan kegiatan bersih-bersih desa. Pastor Andreas, sang gembala jemaat, adalah sosok sentral dalam kehidupan desa. Usianya sudah melewati 50, rambutnya mulai memutih, namun wajahnya memancarkan kelembutan dan ketegasan yang bersamaan. Ia dikenal sabar mendengarkan curhat warga, bahkan bagi mereka yang berbeda iman. Di rumahnya yang berdampingan dengan gereja, ia sering menerima tamu dari berbagai latar belakang, dari petani miskin hingga kepala desa. Setiap pagi, Pastor Andreas berjalan mengelilingi desa, menyapa satu persatu warga yang ditemuinya. Ia tahu nama hampir semua anak di desa itu, juga hafal siapa yang sedang sakit, siapa yang baru panen, atau siapa yang sedang berduka. Bagi banyak orang, ia adalah pengingat akan kasih yang sederhana, yang tidak banyak berkata-kata, tetapi terasa nyata dalam tindakan. Di dalam gereja, suasana kebaktian selalu hangat. Musik gitar dan biola dimainkan oleh pemuda-pemudi jemaat, dan suara jemaat bersatu menyanyikan lagu-lagu pujian. Tidak jarang, warga non-Kristen ikut hadir duduk di bangku belakang, hanya untuk mendengarkan. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya undangan terbuka bagi siapa saja yang ingin duduk dan beristirahat sejenak dari penat dunia. Anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok pemuda gereja sering membantu warga desa, mulai dari membersihkan selokan hingga menanam pohon bersama Karang Taruna dari masjid. Mereka bersahabat erat, memanggil satu sama lain dengan nama panggilan akrab. Ketika ada perbedaan, mereka memilih berdialog, bukan bertengkar. Desa kecil ini seperti potongan surga yang berhasil bertahan dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, di balik kedamaian itu, sesekali muncul suara-suara kecil yang tidak setuju dengan keterbukaan gereja. Ada yang merasa keberadaan mereka terlalu menonjol, terutama karena kegiatan mereka yang aktif dan sering dipuji. Pastor Andreas menyadari hal ini, tapi ia memilih diam dan terus melayani, percaya bahwa kasih akan lebih kuat daripada prasangka. Setiap Jumat malam, gereja mengadakan doa bersama lintas agama, yang diikuti oleh para tokoh dari berbagai latar belakang. Mereka duduk bersama, membacakan doa-doa untuk desa,
untuk anak-anak yang sedang belajar, untuk para petani, bahkan untuk mereka yang sedang marah atau terluka hatinya. Malam-malam itu penuh ketenangan, dengan cahaya lilin dan suara doa yang mengalun lembut. Di tengah suasana itu, Pastor Andreas sering berkata bahwa misi gereja bukanlah memperbesar nama sendiri, tetapi menjadi terang bagi desa. Ia tidak ingin memaksa siapapun untuk percaya, tetapi ingin agar setiap orang merasakan bahwa mereka dicintai dan dihargai. Gereja baginya bukan benteng, tapi pelabuhan, tempat singgah bagi hati yang letih. Hari-hari damai itu terus berjalan, seperti aliran sungai yang tenang di belakang gereja. Namun, sebagaimana sungai yang kadang meluap di musim hujan, kedamaian pun tidak selalu abadi. Dan tanpa mereka sadari, awan gelap mulai berkumpul di kejauhan, membawa kabar yang akan mengguncang tatanan yang selama ini mereka jaga. Pagi itu matahari belum tinggi ketika warga desa dikejutkan oleh kehadiran 2 mobil polisi yang berhenti tepat di depan gereja. Suara decitan ban di atas jalan tanah memecah ketenangan pagi, membuat beberapa anak kecil yang sedang bermain bola di lapangan kecil terdiam. Tak lama, sejumlah aparat turun dari kendaraan dengan wajah serius. Tanpa menjelaskan banyak hal, mereka segera membentangkan garis kuning di sekeliling gereja, menandai tempat itu sebagai zona terlarang. Tanda silang dipasang di pintu depan, dan tulisan besar berwarna hitam menyatakan bahwa aktivitas di lokasi tersebut untuk sementara dihentikan. Warga berkerumun dengan tatapan heran dan khawatir. Tak ada seorang pun yang tahu alasan tindakan itu. Sebagian mulai berbisik-bisik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa dari mereka mencoba bertanya pada petugas, namun dijawab singkat, "Ini urusan penyelidikan. Kami hanya menjalankan perintah." Desas-desus mulai beredar, tapi tidak ada yang pasti. Jemaat yang datang untuk latihan paduan suara pun tampak kebingungan dan kecewa. Mereka hanya bisa berdiri di luar pagar, memandangi rumah ibadah mereka yang kini tampak seperti tempat kejadian perkara. Pastor Andreas datang dengan langkah cepat, wajahnya pucat tapi tetap tenang. Ia menyapa polisi dengan sopan dan menanyakan alasan penutupan gereja. Salah satu perwira yang lebih tua menyampaikan bahwa mereka menerima laporan adanya kegiatan mencurigakan dan tindakan tak pantas yang diduga terjadi di dalam gereja. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, polisi menegaskan bahwa gereja akan ditutup sampai penyelidikan selesai. Pastor Andreas mengangguk, menahan napasnya agar tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan kekhawatiran di depan jemaat yang mulai berkumpul. Wajah jemaat yang biasanya ceria berubah murung. Beberapa ibu menangis pelan, dan anak-anak bertanya-tanya kenapa tempat mereka bernyanyi dan bermain tidak boleh dimasuki lagi. Para pemuda tampak gelisah, mereka bertanya-tanya siapa yang berani melaporkan hal seperti itu, padahal gereja selama ini selalu terbuka, penuh kegiatan sosial, dan tidak pernah sekalipun melanggar hukum. Rasa bingung berubah menjadi duka, dan duka berubah menjadi kegelisahan. Suasana desa yang biasanya tenang kini terasa berat dan mencekam. Pastor Andreas kemudian mengajak jemaat untuk tidak bereaksi dengan emosi. Di halaman rumah pastori, ia berkumpul bersama beberapa pemimpin gereja dan mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya untuk panik atau marah. "Kita tetap bersandar pada Tuhan," katanya dengan suara tenang. "Jika ini ujian, kita harus melewatinya dengan kasih, bukan dengan kebencian." Ucapannya membuat sebagian besar jemaat menunduk dalam diam. Mereka tahu, pemimpin rohani mereka sedang menanggung beban besar, tapi tetap memilih berdiri tegak demi mereka. Malam itu, Pastor Andreas mengunci diri di dalam kapel kecil di belakang rumahnya. Ia menyalakan lilin dan duduk berdoa berjam-jam, memohon petunjuk dari Tuhan atas situasi yang tak bisa ia mengerti. Ia mengenang kembali setiap pelayanan,
setiap kegiatan yang dilakukan bersama jemaat. Tidak ada yang melenceng, tidak ada yang tersembunyi. Lalu mengapa gereja mereka kini dianggap sebagai tempat yang layak dicurigai? Mengapa kebaikan mereka seperti dituduh sebagai kejahatan? Hatinya bergetar, tapi imannya tidak runtuh. Sementara itu, berita penutupan gereja mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Beberapa media lokal datang ke lokasi dan mengambil gambar garis polisi yang melingkari gereja. Tanpa konfirmasi yang jelas, mereka mulai menulis artikel-artikel dengan judul sensasional, diduga ada pemaksaan agama, aktivitas mencurigakan di balik dinding gereja desa, dan sejenisnya. Pembaca dari luar desa yang tidak mengenal gereja itu langsung terpengaruh. Komentar-komentar bernada kebencian bermunculan di media sosial, menyulut api prasangka. Warga desa yang semula diam mulai menunjukkan sikap berbeda. Sebagian menjauh dari jemaat gereja karena takut terlibat. Bahkan ada yang mulai mempertanyakan apakah mereka selama ini telah dibohongi. Seorang pedagang yang biasa menerima bantuan dari gereja tiba-tiba menolak berbicara dengan relawan. Perlahan, jarak terbentuk. Jemaat merasa dikucilkan di desa mereka sendiri. Beberapa dari mereka mulai takut keluar rumah, apalagi mengenakan simbol-simbol keagamaan. Namun di tengah gelapnya situasi itu, masih ada beberapa tetangga yang setia. Seorang ibu pemilik warung tetap menyediakan makanan gratis untuk anak-anak sekolah minggu. Seorang pemuda dari kelompok pemuda masjid datang ke rumah Pastor Andreas dan berkata, "Saya tidak percaya dengan apa yang dituduhkan. Bapak sudah terlalu baik untuk kami." Kata-kata itu seperti embun di tengah panas yang menyengat. Pastor Andreas tersenyum, walau matanya masih basah karena kelelahan dan doa. Hari-hari berikutnya, gereja tetap sunyi dan terkunci. Tapi dalam hati jemaat, api pengharapan belum padam. Mereka percaya bahwa kebenaran akan berbicara pada waktunya. Sementara itu, Pastor Andreas menyiapkan jemaat bukan untuk berperang, tapi untuk berdiri dalam kasih dan kesetiaan. Sebab ia tahu, badai bisa mengguncang bangunan, tapi tidak bisa merobohkan iman yang bertumpu pada kebenaran. Hari-hari terus berjalan dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Gereja tetap disegel, dan rumor kian meluas. Namun perlahan-lahan, dari balik kabut kecurigaan, mulai muncul potongan-potongan kebenaran yang membalikkan arah cerita. Pastor Andreas menerima informasi dari seorang teman lama di kepolisian bahwa laporan yang menyebabkan penutupan gereja ternyata berasal dari seorang tokoh desa sendiri, seseorang yang dulu pernah dekat dengan gereja, namun belakangan menjauh karena sebuah alasan pribadi. Anaknya, satu-satunya putra, telah bertobat dan menjadi sangat aktif dalam pelayanan gereja. Rupanya, perubahan drastis sang anak dari seorang remaja pemberontak menjadi pelayan jemaat justru membuat sang ayah merasa dikhianati, seolah gereja telah mencuri hati anaknya. Tokoh desa itu bukan orang sembarangan. Ia punya jaringan luas dan dihormati oleh sebagian warga karena kekayaan dan pengaruhnya. Ia pernah beberapa kali berselisih pendapat dengan Pastor Andreas dalam forum desa, dan kini tampaknya menggunakan kekuasaannya untuk menyerang secara tidak langsung. Dalam laporannya, ia menuduh gereja melakukan cuci otak dan pemaksaan keyakinan terhadap anak di bawah umur. Tuduhan itu diperkuat dengan rekayasa kesaksian dari 2 orang lainnya yang mengaku menyaksikan aktivitas yang mencurigakan di ruang ibadah. Tidak ada bukti nyata, tapi karena tekanan politik dan sosial, polisi merasa cukup alasan untuk bertindak preventif. Berita itu tentu saja tidak muncul di permukaan secara langsung. Warga hanya bisa menebak-nebak, dan banyak dari mereka yang mulai percaya pada tuduhan karena rasa takut. Apalagi media lokal terus memberitakan dengan nada insinuatif. Kata-kata seperti dugaan, penyimpangan, dan pengaruh asing dimunculkan berulang kali,
menciptakan ketakutan yang tak perlu. Gereja kecil itu, yang selama ini menjadi tempat harapan, kini digambarkan seperti sebuah sekte tertutup. Sementara Pastor Andreas dan para pemimpin jemaat hanya bisa menahan diri, tak ingin membela diri secara emosional yang bisa memperkeruh suasana. Tekanan sosial semakin terasa. Anak-anak jemaat mulai diolok-olok di sekolah. Beberapa guru, meski diam, terlihat mulai menjaga jarak dari siswa yang diketahui aktif di gereja. Toko-toko yang biasanya ramah mulai bersikap dingin, dan beberapa relawan gereja bahkan mendapat pesan anonim yang berisi ancaman. Dalam pertemuan RT, nama gereja sempat disebut dengan nada negatif, dan meski sebagian warga masih bersimpati, mereka takut menyuarakan dukungan secara terbuka. Ketakutan mulai menggerogoti solidaritas yang dahulu begitu erat. Pastor Andreas tidak tinggal diam, tapi ia juga tidak menyerang. Ia memilih untuk mengumpulkan bukti yang bisa membersihkan nama gereja dengan cara damai. Ia menulis surat kepada pihak kepolisian, meminta audiensi, sambil menyertakan catatan kegiatan sosial yang telah dilakukan gereja selama 5 tahun terakhir. Ia juga mulai menghubungi jemaat satu persatu, memastikan bahwa mereka tetap kuat dan tidak kehilangan semangat. Dalam pesannya, ia selalu mengingatkan satu hal, jangan balas kebencian dengan kebencian. Kebenaran tidak butuh suara keras, hanya kesabaran untuk menunggu waktunya bersinar. Di balik semua tekanan itu, Pastor Andreas tetap bersikap sebagai gembala. Ia menemui keluarga si penuduh, bukan untuk berkonfrontasi, tapi untuk mengantar buah tangan dan bertanya soal kesehatan anak mereka. Sang ayah menolak bertemu, tapi sang anak, yang kini sering berdoa di rumah secara diam-diam, menerima kunjungan itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak tahu harus bagaimana," katanya. "Saya hanya ingin mengenal Tuhan lebih dalam, tapi ayah saya mengira saya telah dibutakan." Pastor Andreas menggenggam tangannya dan berkata, "Teruslah setia pada kebenaran. Kasih akan membuat jalan bagi pengertian." Sementara itu, di media sosial, sejumlah mantan jemaat yang tinggal di kota mulai menyuarakan pembelaan terhadap gereja. Mereka menuliskan kisah-kisah masa kecil mereka yang penuh kenangan indah di gereja itu, bagaimana mereka diajarkan berbagi, menolong tanpa pamrih, dan mencintai tanpa syarat. Tulisan-tulisan itu menjadi lentera kecil di tengah gelapnya berita negatif yang beredar. Namun, karena tulisan itu datang dari luar desa, pengaruhnya belum cukup kuat untuk mengubah persepsi yang sudah telanjur keruh di dalam lingkungan sendiri. Malam-malam di pastori kini dipenuhi dengan diskusi dan doa. Beberapa pemimpin gereja yang dulu pendiam mulai menyuarakan pendapat. Mereka bukan ingin memberontak, tapi mencari jalan untuk membuktikan bahwa semua tuduhan itu palsu. Mereka tahu ini bukan sekadar soal nama baik, tapi soal kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Seorang ibu dari jemaat berkata, "Jika kita diam, anak-anak kita akan tumbuh dengan luka. Tapi jika kita bicara dengan kemarahan, kita justru menyebar luka yang lebih dalam." Dalam situasi serba sulit itu, gereja tidak bubar, hanya bersembunyi sejenak. Doa-doa tetap berlangsung, di dapur, di kebun, bahkan di kamar sempit dengan jendela tertutup. Jemaat tidak lagi berkumpul di bangku-bangku kayu, tetapi dalam hati mereka tetap bersatu. Dan di balik sunyi itu, ada keyakinan yang tumbuh pelan-pelan bahwa badai ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan mungkin, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar yang belum mereka mengerti. Di tengah tekanan dan stigma yang menyelimuti mereka, jemaat gereja tidak menyerah. Meskipun gereja mereka tetap tersegel dan kegiatan ibadah resmi dilarang, benih iman tidak bisa dihentikan oleh garis polisi atau pemberitaan media. Mereka mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Tidak ada mimbar,
tidak ada alat musik, bahkan tak ada pengeras suara. Namun dalam keheningan yang dalam itulah mereka menemukan makna ibadah yang sejati, hati yang berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dalam salah satu pertemuan malam di rumah seorang janda tua bernama Bu Sumarni, hanya ada 8 orang yang hadir. Mereka duduk bersila di lantai ruang tamu sambil berdoa dalam bisikan. Udara dingin menyusup dari sela-sela dinding papan, namun kehangatan yang terpancar dari kebersamaan mereka lebih kuat dari apapun. Pastor Andreas yang hadir malam itu membuka Alkitab dan membaca ayat dari Mazmur tentang Tuhan yang dekat kepada orang yang remuk hatinya. Tangis perlahan pecah di antara mereka, bukan karena putus asa, melainkan karena rasa dikuatkan. Jemaat lainnya pun melakukan hal serupa. Ada yang berdoa di dapur sambil memasak, ada yang menyanyikan pujian pelan-pelan sambil menidurkan anak-anak mereka. Ibadah tidak lagi hanya berlangsung pada hari Minggu, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam penderitaan itu, mereka menemukan kedekatan yang sebelumnya jarang mereka alami. Mereka mulai menyadari bahwa gereja bukanlah gedung atau program, gereja adalah hati yang percaya, yang tidak menyerah, dan yang terus berharap meskipun dunia menyebutnya gila. Sementara itu, Pastor Andreas terus berusaha menguatkan jemaat satu persatu. Ia mengunjungi mereka dengan bersepeda, membawa bingkisan kecil berupa roti dan air teh manis. Di setiap rumah, ia tidak hanya berbicara sebagai pemimpin rohani, tapi sebagai sahabat yang ikut merasakan luka mereka. Dalam salah satu kunjungan ke rumah seorang ibu muda yang suaminya kehilangan pekerjaan karena stigma terhadap gereja, Pastor Andreas duduk di beranda sambil menggenggam tangan ibu itu dan berkata, "Tuhan tidak tertidur." Kadang Dia mengizinkan kita masuk ke dalam lembah supaya kita belajar berjalan bukan dengan mata, tapi dengan iman. Pada suatu malam, saat doa berlangsung di rumah seorang tua bernama Pak Rahman, seorang Muslim yang sejak awal bersimpati terhadap gereja, hadir seorang pemuda bernama Daniel yang selama ini dikenal pendiam. Di tengah doa, tubuhnya bergetar hebat, dan ia mulai menangis tanpa bisa dijelaskan. Setelah semua orang tenang dan mengelilinginya, Daniel berkata dengan suara pelan namun jelas, "Saat aku menutup mata, aku melihat cahaya terang." Ada suara yang berkata, "Kebenaran akan bersinar seperti fajar. Jangan takut." Semua yang mendengar terdiam, dan di mata mereka tanpa harapan mulai kembali bersinar. Kabar tentang penglihatan itu menyebar cepat di antara jemaat, bukan sebagai gosip, tapi sebagai penguatan. Mereka percaya bahwa Tuhan sedang berbicara melalui caranya yang misterius. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, penglihatan itu menjadi pelita dalam malam mereka yang panjang. Bahkan anak-anak pun mulai berdoa dengan cara yang lebih dalam. Seorang anak kecil berdoa di depan ibunya, "Tuhan, kalau gereja kami tidak bisa dibuka, buka saja hati orang-orang yang membencinya." Namun, tidak semua hari dilalui dengan tenang. Ada pula saat-saat gelap ketika jemaat merasa lelah, marah, dan ingin membalas. Beberapa pemuda sempat berbicara tentang unjuk rasa atau membuat video pembelaan di media sosial. Tapi Pastor Andreas menahan mereka dengan kata-kata yang tegas namun penuh kasih. Tuhan tidak butuh pembela, Dia butuh saksi. Kita bukan tentara yang ingin menang debat. Kita ini obor yang harus tetap menyala walau diterpa angin. Kata-kata itu membuat banyak hati luluh dan kembali pada ketenangan. Desa pun perlahan mulai membagi dirinya dalam dua, mereka yang percaya pada tuduhan, dan mereka yang diam-diam mulai meragukannya. Namun, yang membuat jemaat tetap berdiri adalah kenyataan bahwa kasih tidak pernah berhenti bekerja. Seorang nenek yang dulu menolak menyapa salah satu ibu jemaat kini diam-diam mengantar sayur ke rumahnya. Seorang pemuda dari kelompok ormas lokal yang dikenal keras tiba-tiba menghentikan motornya di depan rumah Pastor Andreas, lalu berkata singkat,
Saya tidak tahu yang benar siapa, tapi saya hormat karena Bapak tidak marah. Hari-hari terus berjalan, dan meski matahari tetap terbit seperti biasa, kehidupan di desa telah berubah. Jemaat kini hidup dengan kehati-hatian, tapi juga dengan keberanian. Mereka sadar bahwa penderitaan ini bukan kebetulan. Mereka belajar bahwa menjadi terang bukanlah soal bersinar di tempat tinggi, tapi tetap bercahaya saat ditaruh di bawah ember kecurigaan dan fitnah. Dan meski gereja mereka masih terkunci, mereka tahu bahwa Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang tidak bisa dikunci manusia. Dalam keheningan malam yang lain, Pastor Andreas kembali berdoa sendirian. Ia menyalakan lilin dan membaca kembali catatan kecil dari Daniel tentang penglihatan itu. Kali ini ia tidak menangis seperti dulu, tapi tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu badai ini akan berlalu. Dan saat fajar datang, bukan hanya gereja mereka yang akan berdiri kembali, tetapi hati-hati yang dulu tertutup pun akan mulai terbuka, satu demi satu. Minggu ketiga sejak gereja disegel, suasana desa mulai menunjukkan perubahan yang halus namun berarti. Meskipun garis polisi masih membentang kaku di depan bangunan gereja, pandangan warga terhadap jemaat perlahan mulai melunak. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa berita-berita miring yang mereka telan selama ini tidak selaras dengan kenyataan yang mereka kenal. Jemaat yang dituduh fanatik itu, dalam keseharian, tetap tersenyum, membantu tetangga, menyapa dengan sopan. Tidak ada kebencian, tidak ada pembalasan. Justru dalam tekanan, mereka semakin lembut. Dan dari keteduhan itulah, banyak hati mulai bergoyang. Perubahan terbesar justru dimulai dari rumah orang yang paling ditakuti oleh para jemaat, Pak Darmawan, tokoh desa yang membuat laporan palsu ke polisi. Ia dikenal keras kepala dan berpengaruh, sering dimintai pendapat dalam urusan desa. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik wajah garangnya, hatinya mulai diguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskannya. Anak lakinya, Adi, yang dulu dijuluki anak nakal dan pemabuk, kini menjadi pemuda yang tenang, rajin membaca Alkitab, dan membantu ibunya di rumah. Perubahan drastis itu membuat Pak Darmawan bingung, antara bangga dan tersinggung. Adi tidak berhenti melayani Tuhan meskipun gereja ditutup. Ia berdoa setiap malam di kamarnya dan tetap membaca Alkitab di teras rumah. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar, Adi mendadak jatuh pingsan di depan kamar mandi. Tubuhnya panas tinggi, dan ibunya segera memanggil dukun kampung dan bidan, tapi tidak ada yang berhasil menurunkan demamnya. Pak Darmawan, yang selama ini selalu mengandalkan cara-cara duniawi, mulai panik. Dalam ketakutan, ia duduk di sisi ranjang anaknya sambil menggenggam tangannya, berbisik, "Adi, bangunlah. Ayah mohon." Saat itulah terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dalam keadaan setengah sadar, Adi membuka matanya dan menatap ke langit-langit kamar. Ia tersenyum lemah, lalu berkata, "Aku melihat cahaya, ada sosok bercahaya." Dia menyentuhku dan berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Setelah itu, tubuhnya tidak lagi panas. Nafasnya kembali normal, dan matanya terbuka penuh. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Pak Darmawan duduk membatu, tak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai pecah. Keesokan harinya, kejadian itu menjadi buah bibir. Bukan karena dipublikasikan oleh media, melainkan karena kesaksian Adi sendiri yang minta untuk dibagikan. Ia mendatangi rumah-rumah tetangga dan menceritakan apa yang ia alami dengan suara tenang dan wajah bersinar. "Aku tidak pernah merasa setenang ini," katanya kepada seorang pemuda tetangga. "Aku tahu Tuhan itu nyata."
dan Dia menginginkan kita saling mengampuni. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi orang-orang yang mendengarnya merasa tertusuk. Mereka tahu, Adi bukan sedang menggombal atau mencari perhatian. Pastor Andreas mendengar kabar itu dari seorang jemaat yang datang tergesa-gesa ke rumahnya. Ia langsung menuliskan surat pribadi kepada Adi, memberinya dukungan dan mengatakan bahwa pengampunan adalah jalan yang tak pernah sia-sia. Surat itu dibalas tangan oleh Adi, yang menuliskan kalimat pendek namun penuh makna. Terima kasih, Pastor. Saya memilih berdiri di pihak terang. Bagi Pastor Andreas, itu adalah jawaban doa. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar tentang gereja yang disegel, tapi tentang bagaimana Tuhan menyentuh hati manusia dengan cara yang tidak bisa dibantah. Hari-hari selanjutnya, Adi diminta bersaksi di depan beberapa komunitas desa. Bahkan seorang guru agama Islam dari sekolah menengah mengundangnya untuk berbicara di kelasnya. Bukan soal agamanya, kata sang guru, tapi anak ini punya semangat pengampunan yang patut dicontoh. Dalam kesempatan itu, Adi tidak menyebut gereja atau agama secara eksplisit. Ia hanya berkata, saya diselamatkan oleh kasih. Dan kasih tidak pernah gagal. Kalimat itu membuat satu kelas terdiam. Bahkan beberapa siswa mulai menangis. Di sisi lain, orang-orang yang dulu sangat keras terhadap gereja mulai merasa tidak enak hati. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana para jemaat tidak pernah membalas dengan caci maki atau provokasi. Justru mereka tetap mengirim makanan ke tetangga, membantu membetulkan pagar rumah, atau bahkan menyumbang untuk acara desa. Dalam pertemuan RT yang diadakan seminggu kemudian, seorang warga berkata, kalau benar mereka sesat, kenapa kita yang membenci mereka malah jadi makin keras hati? Kalimat itu disambut dengan keheningan yang berbobot. Pak Darmawan sendiri berubah drastis. Ia mulai menarik diri dari pergaulan tokoh-tokoh keras. Ia tidak lagi banyak bicara di balai desa. Beberapa kali terlihat ia duduk di depan rumah sambil menatap kosong, memegangi Alkitab milik anaknya. Meskipun belum berkata secara terbuka, orang-orang tahu hatinya sedang bertarung hebat. Di dalamnya, kebenaran yang dulu ia tolak mulai mengetuk dengan keras. Dan ketika orang seperti dia mulai diam, seluruh desa ikut terdiam, menanti sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, hanya dengan iman. Gereja belum dibuka. Garis kuning masih terpasang. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Bukan dari tangan manusia, bukan dari kampanye, tapi dari Tuhan sendiri. Jemaat tetap berdoa, tetap bekerja, tetap mengasihi. Namun kali ini, mereka tidak lagi sendirian. Kasih yang selama ini hanya mereka bagikan, mulai kembali kepada mereka dalam bentuk simpati, dukungan, dan pengharapan. Seperti benih yang tumbuh diam-diam di dalam tanah, sekarang waktunya tunas itu mulai muncul ke permukaan. Tuhan bergerak, dan semua orang bisa merasakannya. Desa yang semula dingin dan penuh curiga kini terasa seperti ladang yang baru diguyur hujan. Suasana yang tadinya menegang mulai mencair, walau garis polisi di depan gereja masih membentang, menjadi simbol bisu dari ketidakadilan yang belum sepenuhnya selesai. Di tengah perubahan itu, hati yang dulu membatu perlahan retak, termasuk hati Pak Darmawan, sang penuduh utama. Ia yang dulu percaya bahwa gereja adalah ancaman kini justru mengalami pergumulan jiwa paling besar dalam hidupnya. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan yang tak bisa ia redam, bahkan wajah istrinya pun tak lagi bisa memberinya ketenangan seperti dulu. Sejak kejadian supranatural yang dialami anaknya, Adi, suara hatinya tak pernah diam. Ia mulai memutar ulang semua kejadian dalam pikirannya, surat laporan yang ia tanda tangani, tuduhan yang ia bangun, tekanan yang ia lemparkan ke pihak gereja.
Semua tampak jelas di hadapannya seperti lukisan buruk yang tak bisa dihapus. Lebih dari itu, perubahan Adi yang sekarang menjadi pribadi penuh damai dan tetap menyayanginya walau tahu kebenaran adalah tamparan terbesar baginya. Ia sadar, ia tidak sedang melawan gereja atau Pastor Andreas, tapi melawan kebenaran yang kini datang mengetuk jiwanya. Pada suatu sore, ia mengunjungi gereja yang masih tersegel. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya dinding tua dan bangku kosong yang tertutup debu. Ia berdiri di luar garis kuning, menggenggam topi tuanya erat-erat. Wajahnya tertunduk, dan bahunya gemetar. Beberapa warga yang lewat hanya memandang dari kejauhan. Tak satu pun mendekat. Pak Darmawan lalu terduduk di tanah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Tangis itu bukan karena malu, bukan juga karena takut, tapi karena rasa bersalah yang begitu dalam menindih dadanya tanpa ampun. Keesokan harinya, ia meminta pertemuan terbuka dengan kepala desa, polisi sektor, dan beberapa perwakilan warga, termasuk Pastor Andreas. Pertemuan itu diadakan di balai desa. Warga berbondong datang karena penasaran. Ruangan dipenuhi suara bisik-bisik dan tatapan curiga. Namun saat Pak Darmawan berdiri di depan, suasana mendadak hening. Ia tidak membawa catatan, tidak membawa kuasa, hanya membawa hati yang remuk. Ia memulai dengan suara serak, "Saya datang bukan sebagai tokoh desa hari ini, tapi sebagai manusia yang telah berdosa." Dengan suara terbata-bata, ia mengaku telah membuat laporan palsu karena sakit hati dan iri hati. Ia merasa kalah ketika anaknya mulai berubah dan menolak mengikuti jejak hidupnya yang keras. Ia melihat gereja sebagai saingan, bukan sebagai tempat kasih. "Saya pikir mereka mencuci otak anak saya," ucapnya pelan, padahal mereka justru menyelamatkannya. Ketika ia mengucapkan kalimat itu, banyak warga menunduk. Beberapa perempuan mulai menangis. Pastor Andreas hanya diam, wajahnya tenang namun matanya berkaca-kaca. Pak Darmawan kemudian meminta maaf secara langsung kepada Pastor Andreas dan seluruh jemaat. Ia berlutut, sebuah tindakan yang membuat semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka pria setegas dia mau merendahkan diri sedemikian rupa. Namun Pastor Andreas segera berdiri dan memeluknya dengan erat, membuat suasana pecah menjadi tangisan dan tepuk tangan. "Kami sudah mengampuni sejak awal," katanya lembut. "Yang Tuhan ingin lihat bukan kesempurnaan, tapi pertobatan." Kata-kata itu menyapu ruangan seperti angin segar yang membawa damai. Polisi yang hadir pun terdiam cukup lama sebelum akhirnya angkat bicara. Melihat pengakuan terbuka dan menyadari tidak ada bukti kuat selain laporan awal, mereka mengumumkan bahwa kasus terhadap gereja akan dihentikan. Garis polisi akan dicabut dan gereja diizinkan kembali beroperasi. Warga bersorak, kali ini bukan karena kemenangan, tapi karena beban besar yang terangkat dari hati mereka. Beberapa di antaranya bahkan langsung memeluk jemaat gereja yang selama ini mereka hindari. Tangisan, pelukan, dan doa bersatu dalam suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa itu. Malam itu, Pastor Andreas dan para jemaat berkumpul di depan gereja. Mereka menyaksikan petugas melepas garis kuning yang selama berminggu-minggu menjadi simbol penderitaan mereka. Beberapa dari mereka menyentuh dinding gereja sambil berdoa, ada pula yang berlutut di depan pintu dan menangis dalam syukur. Tidak ada perayaan meriah, hanya puji-pujian sederhana yang dilantunkan pelan, namun terasa seperti gema di surga. Mereka tahu bahwa kemenangan sejati bukan ketika pintu gereja dibuka, tapi ketika hati manusia bertobat dan kembali kepada kasih. Pak Darmawan tidak pulang malam itu. Ia tetap berada di gereja, duduk di bangku paling belakang sambil memandangi salib di depan altar. Adi duduk di sampingnya,
menggenggam tangannya. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling menatap dalam keheningan yang penuh pengertian. Di antara mereka, tak ada lagi kebencian, hanya pengampunan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun hidupnya, Pak Darmawan menutup matanya dalam doa, dengan damai yang tidak bisa ia jelaskan, hanya bisa ia rasakan. Desa itu tidak akan pernah sama lagi. Bukan karena skandal atau konflik, melainkan karena pelajaran tentang kebenaran dan pengampunan telah tertanam dalam hati orang-orangnya. Apa yang dimulai sebagai fitnah kini berakhir sebagai pertobatan. Dan dari abu kejatuhan moral seorang tokoh desa, Tuhan membangun panggung untuk kemuliaannya. Satu persatu, batu yang dulu digunakan untuk melempar kini menjadi dasar untuk membangun sesuatu yang baru. Sebuah komunitas yang memahami bahwa kebenaran memang bisa disangkal untuk sementara waktu, tapi tidak bisa dikalahkan untuk selamanya. Minggu pertama setelah garis kuning dicabut menjadi momen yang tidak terlupakan bagi seluruh warga desa. Gereja kecil yang dulu tampak muram dan tertutup kini berdiri dengan cahaya baru, seperti bangunan suci yang dibersihkan oleh badai panjang. Jemaat berkumpul pagi itu, bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk merayakan anugerah yang telah turun atas mereka. Tidak ada dekorasi mewah atau musik keras, hanya wajah-wajah yang bersinar oleh air mata syukur. Bahkan rumput yang tumbuh liar di halaman gereja tampak lebih hijau, seolah ikut bersuka cita bersama mereka. Saat lonceng gereja berbunyi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, suaranya bergema ke seluruh penjuru desa. Warga yang dulunya hanya lewat tanpa menoleh kini menghentikan langkah mereka dan menatap ke arah gereja. Beberapa dari mereka yang selama ini menjauh, melangkah masuk secara perlahan, malu-malu, namun tak kuasa menahan rasa penasaran yang kini berubah menjadi kerinduan. Bangku-bangku yang dulu kosong kini mulai dipenuhi wajah-wajah baru, ibu rumah tangga, pedagang pasar, bahkan anak-anak muda yang dulu enggan dekat dengan agama. Pastor Andreas naik ke mimbar dengan langkah tenang. Jemaat berdiri, sebagian menangis, sebagian hanya tersenyum penuh haru. Suaranya lirih, namun penuh kuasa saat ia berkata, "Kita telah melewati masa gelap, bukan dengan perlawanan, tapi dengan kasih. Dan karena itu, kita keluar dari ujian ini bukan hanya selamat, tapi juga menang." Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan yang meriah, bukan karena kemenangan pribadi, tapi karena setiap orang yang hadir di situ tahu bahwa mereka bagian dari cerita besar tentang pengampunan dan pemulihan. Di luar dugaan, jumlah jemaat terus bertambah dalam minggu-minggu berikutnya. Warga yang dulu mencemooh kini duduk di barisan tengah. Anak-anak muda yang dulu hanya nongkrong di warung kopi mulai terlibat dalam pelayanan musik dan kebersihan. Bahkan beberapa tokoh desa yang dulu bersikap netral kini secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kegiatan gereja, bahkan menawarkan halaman rumah mereka untuk kegiatan doa dan pembelajaran. Suasana desa menjadi jauh lebih hangat, seakan tembok-tembok perbedaan yang selama ini memisahkan, kini runtuh satu demi satu. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika seorang pria tua, yang dikenal sering mabuk dan mencaci agama, tiba-tiba datang ke gereja. Ia duduk di barisan depan, dengan tubuh gemetar dan mata merah. Ketika lagu pujian dikumandangkan, ia tidak bernyanyi, hanya menangis terisak. Setelah ibadah selesai, ia menghampiri Pastor Andreas dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi di hati saya, tapi saya tahu saya perlu ada di sini." Pastor hanya memeluknya tanpa berkata-kata. Karena kasih tidak selalu butuh penjelasan, ia hanya perlu diterima. Gereja kecil itu kini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial yang lebih luas. Setiap minggu, mereka membuka dapur umum bagi siapa saja yang membutuhkan. Anak-anak muda membentuk kelompok literasi dan kursus keterampilan, terbuka untuk semua agama.
Tidak ada paksaan, tidak ada ajakan yang memaksa, hanya undangan untuk merasakan kasih dan damai. Desa yang dulu mudah terprovokasi kini belajar menilai dari buah kehidupan, bukan sekadar kata-kata. Dan buah dari gereja itu kini nyata, harum, dan bisa dinikmati semua orang. Pastor Andreas menekankan bahwa kemuliaan bukan pada gedung gereja yang penuh, melainkan pada hati yang bertobat. Dalam setiap khotbah, ia selalu mengingatkan jemaat agar tidak menjadi tinggi hati, melainkan terus hidup dalam kasih dan pelayanan. Musuh terbesar kita bukan kebencian orang lain, katanya suatu minggu, melainkan kesombongan dalam diri sendiri yang muncul ketika kita merasa benar. Ajaran-ajaran ini menjaga gereja tetap rendah hati, tetap lembut, meski pengaruhnya kini semakin besar di mata masyarakat sekitar. Desa juga mulai menjadi sorotan media kembali, namun kali ini bukan sebagai lokasi konflik, melainkan sebagai contoh rekonsiliasi dan kebangkitan rohani. Sejumlah wartawan datang untuk meliput, namun Pastor Andreas menolak tampil di televisi. Ia lebih memilih agar yang ditampilkan adalah jemaat dan karya-karya nyata mereka di masyarakat. Gereja bukan soal wajah pendetanya, ujarnya, tapi tentang siapa yang dilayani dan bagaimana kita melayani. Pernyataan itu membuat para wartawan terdiam, karena jarang mereka melihat kerendahan hati seperti itu di tengah dunia yang haus sorotan. Hari Minggu menjelang Natal, gereja mengadakan ibadah khusus di luar ruangan. Jemaat duduk di bawah langit sore yang kemerahan, diiringi nyanyian anak-anak dan pembacaan puisi dari berbagai latar belakang agama. Salah satu pembaca puisi adalah anak dari keluarga Muslim yang membaca puisi berjudul Cahaya Damai. Tidak ada satupun yang mempermasalahkan perbedaan. Justru semua merasa dilimpahi sukacita. Pastor Andreas berdiri sambil menatap jemaat yang kini menjadi satu keluarga besar. Ini bukan tentang kita, katanya lirih, ini tentang kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Gereja itu tidak lagi sama seperti dulu. Ia kini jauh lebih terang, bukan karena lampu yang dipasang, tapi karena kasih yang telah diuji dan ditemukan murni. Tidak ada yang menyangka bahwa dari penderitaan yang besar akan lahir kebangunan yang indah. Namun Tuhan memang sering bekerja lewat jalan yang tak terduga. Dan ketika cahayanya bersinar, tak satu pun kegelapan yang bisa menahannya. Di barisan depan, pria yang dulu mencaci agama kini duduk dengan air mata berlinang, bernyanyi pelan, kunyanyi haleluya, sebab kasihnya tak berubah. Kisah desa salib tak terbakar adalah perjalanan penuh luka, iman, dan kemenangan kasih yang membentang dari damainya sebuah gereja kecil hingga gemuruh pertobatan yang mengguncang satu desa. Di awal, gereja berdiri sebagai mercusuar keteduhan di tengah masyarakat yang plural, dipimpin oleh Pastor Andreas yang bijak dan lembut. Namun badai datang saat laporan palsu mengguncang tatanan, garis polisi melingkari rumah ibadah, fitnah mengoyak kepercayaan, dan tekanan sosial menindih jemaat yang hanya ingin mengasihi. Di tengah penderitaan itu, doa menjadi senjata dan penglihatan ilahi memberi harapan bahwa kebenaran tak akan selamanya terkubur. Tuhan bergerak melalui kejadian ajaib, menyentuh hati anak sang penuduh hingga akhirnya menghadirkan pertobatan yang tidak disangka. Pengakuan dosa di depan umum, permohonan ampun yang tulus, dan pencabutan garis kuning menjadi titik balik yang menyatukan kembali warga yang sempat terpecah. Gereja pun kembali bersinar, kini bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan pusat rekonsiliasi, pelayanan, dan kasih sejati yang menembus sekat agama dan masa lalu. Mereka yang dulu membenci kini duduk di bangku depan, menangis dalam pujian, membuktikan bahwa kasih, jika diperjuangkan tanpa dendam, akan selalu menang atas fitnah dan kegelapan. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah desa hampir terbakar oleh kebencian, namun diselamatkan oleh kasih yang tidak menyerah, kasih Kristus yang hidup melalui umatnya.